Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat cilik, masih ingat kan kisah perang Uhud seri pertama yang kemarin disampaikan Kak Solah? Masih ingat ketika pemimpin kaum musyrikin kala itu yaitu Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan mengajak pasukannya ke atas bukit lantas menyerang balik kaum muslimin dari arah belakang? Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Dengarkan baik-baik. Barisan pasukan muslimin pun menjadi porak-poranda dan mengalami kehancuran besar, sahabat cilik. Pasukan muslimin yang sebagian sedang mengumpulkan harta ghanimah langsung panik. Barisan mereka buyar dan campur aduk tak karuan. Dalam keadaan kacau seperti itu, salah seorang dari pasukan musuh bernama Ibnu Umaymah semakin memanas-manasi keadaan. Ia meneriakkan bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Muhammad sudah terbunuh! Muhammad sudah terbunuh! Muhammad sudah terbunuh! Begitu katanya. Pasukan muslimin semakin guncang, sahabat cilik. Sebagian dari mereka bahkan ada yang lari dari medan perang karena merasa telah kalah dan terguncang mendengar Nabi sudah terbunuh. Kondisi perang pun berbalik 180 derajat. Kini pasukan muslimin yang masih tersisa terdesak. Pasukan musuh sementara berada di atas angin. Nabi Muhammad SAW terperosok ke dalam lubang jebakan yang dibuat oleh orang-orang musyrik, kemudian jatuh pingsan. Sahabat Ali dan Tolhah bin Ubaidillah menarik beliau dari lubang. Baru saja beliau berdiri, tiba-tiba saja beliau dilempar batu oleh pasukan musuh. Orang yang melempar itu bernama Atabah bin Abu Waqqas. Lemparan itu menyebabkan gigi seri beliau rontok. Wajah beliau pun terluka, terkena tetakan pedang dan kedua pelipis beliau berdarah karena pukulan Ibnu Umaymah. Pukulan Ibnu Umaymah mengenai topi besi Rasulullah SAW sehingga kedua bagian topi besi yang runcing itu melukai kedua pelipis beliau. Masya Allah. Semoga Allah membalas kelakuan orang-orang kafir yang berani melukai wajah Nabi mereka itu. Sahabat cilik, Nabi kita tidak lantas menyerah begitu saja. Beliau bangkit dan kembali mengemadu pasukan. Para sahabat dan pasukan muslimin yang tersisa berkumpul dan melindungi Nabi. Mereka bangkit kembali dari kekalahan mereka. Tapi pasukan Mekah telah meninggalkan medan pertempuran dan kembali pulang. Dalam perang ini banyak pasukan muslimin yang gugur sebagai syuhada. Salah satunya adalah paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang gugur karena dibunuh oleh seorang budak bernama Wahsy. Beliau sedih sekali melihat jasad Hamzah, sebab orang-orang musyrik itu telah mencincang tubuh pahlawan kita ini sehingga beliau memberinya gelar Sayyidus Syuhada. Sahabat cilik, pasukan muslimin mengalami bencana yang besar ini karena mereka tidak mau taat kepada perintah Nabi Muhammad. Sebagian dari mereka diperintah agar jangan meninggalkan bukit untuk melindungi pasukan yang berada di bawahnya. Tapi mereka tidak menuruti dan tergiur dengan harta benda. Niat mereka terkotori dan akhirnya pergi meninggalkan tanggung jawab mereka.
Inilah akibatnya jika seseorang tidak mau taat kepada pimpinan. Karena itu sahabat cilik, kalian harus patuh kepada pimpinan kalian ya. Siapa coba pimpinan kalian saat ini? Siapa lagi kalau bukan kedua orang tua kalian? Mama papa, abi umi, ayah bunda kalian. Jadi kalian harus taat pada perintah kedua orang tua. Sekali lagi, kalian harus taat. Demikian sahabat cilik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.